lihat responnya Loli ini menarik perhatian Bun. Mungkin dari sisi psikologis secara keilmuan gimana sih Bun? Maksudnya bisa sengamuk-ngamuk itu di tempat umum juga dan digendong gitu Bun, gimana? Kalau saya ngelihatnya ini kan sebenarnya bukan anak kecil ya, tapi sudah di remaja akhir, sudah mau dewasa muda. Artinya harusnya sudah punya pemikiran dan tanggung jawab. Tetapi yakin saya bahwa anak ini dalam ketakutan. Kalau terjadi misalnya dia ketahuan benar apa yang seperti dikatakan oleh orang-orang di luar bahwa dia hamil dan sebagainya, apa yang dampaknya kepada dia. Takut juga situasinya karena polisi yang megang. Takut juga apa? Dan jadi banyak ketakutan. Mungkin kalau misalnya ada komunikasi antara ibu dan anak, sebaiknya diomongin dulu bahwa akan dilakukan ini, kamu datang ya, atau mama jemput atau apa. Mungkin jadi lebih mereda. Tapi situasinya kan kayak kita mau nangkep sesuatu, jadi akibatnya secara emosi dia takut, dia marah, dia cemas, nah jadi satu semuanya, begitu. Oke. Sehingga dia memberikan reaksi seperti itu, pemberontakan, gitu. Karena harusnya kan harus ada pengertian dulu kenapa dia harus melakukan ini, apa dampaknya kalau dia melakukan atau tidak melakukan. Karena dia udah dewasa atau remaja akhir dan dewasa muda, harusnya sudah bisa dia diomongin harusnya. Tapi karena komunikasinya yang terputus ini gitu. Nah, persis kemarin banget gitu Bun, Nikmir kan juga udah jemput lagi-lagi gitu ya, jemput. Sebelumnya udah pernah jemput tapi Lolinya nggak di apartemen, dan Loli sempet bilang, lu kalau mau jemput gue datang aja gitu, kenapa gue harus kabur, sengaja banget bikin cerita dan sebagainya. Ini kan bertentangan sama yang dijemput hari ini tadi, kalau dia bilang dia nggak kabur gitu ya Bun, tapi dia tantrum. Nah ini sebenarnya gimana Bun dari emosionalnya gitu? Ya kalau waktu ngomong di depan kamera kan mungkin bisa seperti nantangin dan dia pikir nggak akan terjadi. Tapi pas waktu terjadi betul ya kaget gitu. Apalagi anak seperti ini kan nggak punya pegangan kalau menurut saya. Siapa yang mau dipegangin? Pacarnya kah? Ibu nggak bisa mau dipegangin karena ibunya sudah tidak cocok dengan dia. Jadi ada banyak faktor yang membuat dia kemudian merasa seperti nggak ada yang ngebelain dia. Nah pasti dia akan memberontak dan takut, walaupun omongannya gitu, jadi nggak konsisten sih memang gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok dia nggak berani untuk kemudian berhadapan dengan polisi, kalaupun hal itu tidak terjadi gitu. Iya. Bun, di usianya dia yang segitu belianya, bisa dijelasin secara rinci nggak sih Bun dari sisi psikologis, sejauh mana dia akhirnya butuh psikolog kayak gitu, butuh terapi lah, karena kan dibilang orang dia sudah keterlaluan, di luar batas, liar. Gimana menurut Ibunda sendiri? Iya, maksud saya norma dan kemudian moral itu harus kemudian diberikan secara sejak dini. Moral itu kemampuan manusia membedakan baik dan buruk, dan saya nggak ngelihat hal ini bisa ada pada dia. Tapi untuk yang mengajarkan moral bisa bedain baik dan buruk itu kan orang tuanya. Berarti orang tuanya harus memahami itu. Ngajarin moral itu bukan moral diajarin, ayo kamu harus begini yang baik-baik ya. Enggak. Ajarkan pertama empati, memahami perasaan pikiran orang lain, itu saya nggak lihat. Baik dari yang dua-duanya. Yang kedua, mengajarkan bagaimana caranya untuk kemudian mengontrol diri, ini nggak terlihat. Bagaimana caranya memiliki nurani. Nurani itu adalah kemampuan manusia untuk mengatakan benar, ini saya di jalur yang benar atau tidak. Saya udah cukup baik nggak kepada orang, oh saya nggak cukup baik, itu yang namanya nurani. Lalu ada respect, ini nggak kelihatan ada respect pada orang lain. Ada kindness, ini nggak kelihatan kindnessnya. Jadi di moral itu banyak virtue atau hal esensial yang harus diajarkan kepada anak. Sehingga pada waktu kita mengatakan anak itu akan berbuat baik dan juga perkataannya baik, itu karena dia tahu batasnya, karena dia ada alarm dalam dirinya, kalau saya menghujat orang dan sebagainya itu nggak baik, apalagi orang tua saya. Nah ini kan nggak ada, dan ini mungkin nggak dia dapat. Dan pada waktu tertentu dia ketemu dengan orang-orang peersnya, dan mungkin juga orang-orang yang ada misalnya dulu di perantauannya dia, yang mengajarkan hal-hal yang mungkin belum tentu oke. Tetapi itu nggak ada yang kemudian mengatakan ini nggak bener ya, harusnya begini. Jadi dia berjalan dan memilah sendiri gitu. Oke.
Kalau dari ibu sendiri, maksudnya melihat secara keilmuan psikolog ini antara ibu dan anak sebenarnya masih bisa diperbaiki nggak sih bun? Soalnya berhubung ini sebenarnya udah bertahun-tahun konflik personalnya gitu bun. Kalau saya ngelihatnya peran keduanya terlalu tinggi. Kalau mau memperbaiki sesuatu hubungan dua orang, dua-duanya harus sacrificing. Apa tuh sacrificing? Berjuang, memberikan sesuatu. Jadi nggak mau saya kamu harus berbaik sama saya tetap di sini, nggak bisa. Dua-duanya harus ada yang dikorbankan, sacrificing. Harus ada dikorbankan. Jadi egonya dan sebagainya supaya ini jalan. Mau nggak mau ini tetap anaknya orang ini, sehingga dia harus kemudian juga melihat anak ini adalah asetnya dia loh sebagai orang tua. Dan ini kalau salah mendidik akan kita lihat seumur hidup kita sebagai orang tua. Itu harus dipahami. Makanya kita harus mengajarkan yang terbaik untuk anak ini. Mengajarkan moral, pertama yang saya bilang itu orang tuanya harus memiliki kemampuan untuk moral juga yang oke. Allah itu memberikan semua manusia kecerdasan moral. Tapi apakah kelihatan dalam perilaku dan tidak, sangat tergantung pada stimulasi. Kalau stimulasi di luarnya nggak memberikan kesempatan untuk moral, untuk membedakan baik dan buruk itu ada, maka tidak ada nantinya. Seperti itu. Di kira-kira bun, di usia dia segini kan dia mungkin masih emosinya masih meledak-ledak, dan gimana ya kira-kira dengan kondisi dia psikologisnya Loli ini bisa better nggak bun, baik nggak bun, atau sejauh mana maksudnya kira-kira dia bisa balik lagi nggak sih bun gitu? Kita nggak bisa bilang ayo kamu harus baik sekarang, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Baik menjadi lebih baik itu adalah aksi dan reaksi. Kalau ada orang memukul pasti itu lawannya tuh akan menangkis, ya kan? Kalau kita nggak mau orang itu bereaksi kayak menangkis gitu, jangan mukul kita. Makanya stimulasinya adalah ada yang berubah dulu dari aksi reaksi antara ibu dan anak ini. Dan kalau misalnya diimbangi dengan perbuatan juga, maka salah satu kedua belah pihak akan melihat bahwa akan terjadi perubahan pelan-pelan. Tetapi kalau sudah sampai seperti ini belum bisa mencari jalan keluarnya, ada baiknya untuk mencari orang ketiga atau orang yang bisa membantu mereka. Tapi syaratnya cuma satu, mau nggak? Mau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau kemudian menurunkan ego atau tidak? Mau nggak kemudian saling berkorban? Itu syaratnya. Karena psikolog itu nggak bisa memberikan obat, tapi dia berikan saran. Tapi kalau orangnya nggak ada kesiapan untuk mau melakukannya, atau ogah-ogahan, atau merasa saya kan ibu, yang satu merasa saya kan udah disuruh dari awal udah jauh, nggak akan terjadi titik tengahnya. Oke. Bun, tapi bisa dibilang nggak sih yang dilakukan Nikmir itu sebagai tanda sayang ke Loli gitu, cuman memang Lolinya caranya iya, seperti apa Bun? Mungkin ini untuk membantu anaknya bahwa jangan sampai diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ya. Itu mungkin juga bisa dikatakan tanda sayang, tanda cinta. Tapi mungkin kalau bisa itu disosialisasikan dulu dengan komunikasi yang baik, kejadiannya nggak akan seperti kayak gini. Karena anak ini remaja akhir dewasa muda, di mana dia sebetulnya sudah mulai bisa berpikir, diajak bicara manfaat untuk kamu apa, karena dia mungkin nggak tahu kalau kamu mendapatkan misalnya ini kamu dilindungi secara hukum karena ini. Nah itu yang mesti mungkin diceritakan gitu. Oke. Nah kalau dari Lolinya sendiri ini kan memang masa pubernya ya Bun. Normalnya sebenarnya puber untuk emosi Loli ini wajar secara keilmuan tuh sampai usia berapa sih Bun? Kalau dikatakan gejolak emosi orang tuh tergantung bukan umur ya, tapi bagaimana kita melatih stabilitas emosinya itu gitu. Kalau dia biasa kemudian hal sedikit produk, hal sedikit itu kan berarti unstable. Lingkungan kayak gimana, wah bergejolak gitu, itu unstable. Tapi kan orang harusnya belajar untuk mengontrol diri itu tadi, dan itu nggak punya. Dan jadi sulit bagi dia sendiri gitu untuk melakukan hal itu. Apalagi dengan dia bisa mengontrol diri, dia nggak ambil mau orang tuanya mau siapa dibabat semua sama, itu kan udah nggak benar.
berarti kemampuan analisanya juga sudah tidak ada untuk bedakan harusnya bagaimana, yang lebih tua seperti apa, orang tua saya seperti apa. Tapi juga harus diingat, apakah ini memang hanya dapatnya diajarkan oleh lingkungan di luar atau juga dapat dari rumah. Bun, tapi dengan reaksi Loli tadi teriak-teriak seperti itu, sebenarnya dari dalam lubuknya tuh kelihatannya dia masih ngerasain gak sih kalau ibunya tuh masih ada sayang ke Lolinya gitu? Belum tentu. Oke, gimana? Karena belum tentu dia merasa bahwa ini bentuk dari kasih sayang. Karena ini membuat dia takut, membuat dia cemas, membuat dia tidak nyaman. Akan lebih baik kalau, makanya tadi saya bilang, diberi pemberitahuan, diajarkan, diajak ngomong, ini manfaat untuk kamu tuh apa gitu. Oke, Bun, terakhir mungkin dengan konflik personal ini yang udah lumayan jauh ya, dan kelihatannya juga memang dua-duanya nih udah saling serang gitu. Baiknya seperti apa sih Bun, maksudnya untuk mereka berdua, dan apakah sudah waktunya butuh pihak ketiga untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak ini Bun? Sebetulnya kalau dari keluarga ada yang masih bisa jadi penengah, yang ibaratnya dihormati oleh ibunya, dihormati oleh dia, itu masih bisa mungkin ya. Tapi kalau enggak ya mungkin. Tapi kalau orang ketiga itu juga kemudian kedua belah pihaknya nggak niat untuk melakukan perubahan, nggak akan bisa gitu. Segala sesuatu Allah memberikan kesempatan untuk bisa berubah, tergantung kita mau apa tidak, dan kita melihat manfaatnya nggak kalau kita berubah itu jadi seperti apa. Oke. Ya, oke.